Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada hari ini, kalau berdasarkan jadwal sebenarnya kita nggak ada pembahasan Dhamma. Cuma kemarin Bante janji ada dua ya. Kita membahas mengenai 4 kesunyataan mulia. Kita baru bahas dua ya, karena waktu kita kemarin kurang. Nah, sehingga hari ini Bante akan selesain dua kesunyataan mulia yang lain, yaitu kesunyataan mulia tentang lenyapnya duka dan jalan menuju lenyapnya duka ya. Nah, jadi mudah-mudahan waktu kita sekitar ya 20 menit ke depan bisa selesai. Dan Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas inilah duka. Ya, jadi pertanyaan kemarin dari beberapa Bapak Ibu bertanya, Bante, Buddha selalu mengajarkan kita suffer, ya. Life is suffering. Hidup adalah penderitaan. Ya, Bante hari ini mesti campur bahasa Inggris karena Bante harus mengajar sama Nera juga. Ya, jadi Bante mengajar Bapak Ibu di rumah, sama Nera belajar dari Bodh Gaya ya. Dan selalu Buddha bilang kepada kita, life is suffering ya. Inilah duka. Nah, jadi ketika kita selalu berpikir bahwa hidup adalah duka, jadi kadang-kadang kalau kita secara kacamata duniawi, kita akan selalu berpikir bahwa agama Buddha ini pesimis banget ya, hidup adalah duka. Begitu hidup sudah duka ya, sudah menderita. Memang menderita ya, buka toko menderita, ya kan? Punya anak menderita nggak Bapak Ibu? Ya punya anak menderita. Kalau anaknya baik kayak Clayton oke. Tapi kalau anaknya nakal, suka main game, aduh sakit kepala ya mama papanya. Nah kemudian juga punya suami juga menderita, kadang-kadang khawatir ya. Suami saya jam segini belum pulang kemana? Ya punya istri juga yang cantik juga menderita. Aduh istriku sayang kemana? Nah jadi life is suffering ya, penderitaan. Nah kemudian um, Buddha bilang, kenapa sih kita menderita? Ya, kurang lebih karena ada tanha atau ada nafsu. Karena kita sayang sama anak kita menyebabkan kita menderita. Kalau misalnya pengharapan kita kepada anak kita nggak tercapai. Misalnya Bapak Ibu mau berharap bahwa anak Anda jadi dokter. Ternyata nggak jadi dokter. Nah itu kita suffer ya. Karena kita punya pengen dia itu jadi dokter. Nah, yang pengen siapa? Bapak Ibu atau anak Anda? Yang pengen adalah Bapak Ibu, yang menderita adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, jadi karena nafsu keinginan inilah yang menyebabkan kita itu suffer ya atau menderita. Kadang-kadang kita mau beli mobil tetapi lagi COVID, menderita ya. Tidak tercapai ya kan? Kadang-kadang juga kita mau misalnya mungkin ekspansi usaha yang lebih besar, tetapi terkendala COVID. Jadi ya kita stagnan di tahun ini. Nah ini adalah penderitaan. Sebenarnya penderitaan ini kembali lagi karena kita sendiri ya. Kita sendiri yang ingin sehingga kita sendiri yang menderita. Nah jadi yang ketiga, Buddha kasih tahu kita bagaimana agar kita tidak menderita. Maka lihat kembali bahwa em, jangan punya keinginan. Kalau Anda nggak punya keinginan dalam hal ini, bukan nggak punya keinginan berarti nggak mau makan, nggak mau usaha, bukan seperti ini. Tetapi bagaimana kita melihat nafsu keinginan ini. Ketika nafsu keinginan ini kita stop, maka penderitaan kita akan lenyap. Ya, penderitaan kita akan lenyap. Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu misalnya, um, mungkin ya ada orang misalnya yang sakit ya misalnya sakit perut. Ketika dia sakit perut sudah sembuh ya kan karena sudah ikuti treatment dan seterusnya dia sudah sembuh ya sudah keluar dari rumah sakit ya. Tetapi pertanyaan Bante misalnya ketika kita tidak jaga makan kembali, apakah kita bisa sakit kembali? Nah, kita masih bisa sakit karena kenapa? Kita membuat sebab yang baru ya kita membuat sebab yang baru sehingga ya itu tetap akan sakit kembali. Nah seperti pada saat ini mungkin Bapak Ibu kita lagi
di Indonesia lagi bahagia karena kita sedang ada vaksin ya, vaksin buat COVID. Nah, jangan setelah divaksin kemudian pikir, oh aman ya kan, sudah nggak perlu pakai protokol kesehatan, sudah nggak perlu masker dan seterusnya. Ya, jadi walaupun sudah Anda divaksin, tetap harus menjaga kesehatan Anda sendiri. Nah, jadi dengan cara ini kita istilahnya di sini adalah bagaimana lenyapnya duka ini ketika sebabnya itu benar-benar kita habiskan ya. Nah, jadi untuk kita mau sebenarnya simple, untuk kita mau melenyapkan duka, pilihannya cuma satu, yaitu berubah. Ya, yaitu berubah. Ya kan? Kita menderita karena sebab penderitaan. Nah, kita mau bahagia berarti apa? Kita harus bikin sebab kebahagiaan. Simple. Ya. So, apa itu sebab kebahagiaan? Adalah kita praktis dhamma. Ya, ketika kita praktis dhamma, itu membuat kita punya hidup adalah membuat sebab-sebab kebahagiaan sehingga ya lenyaplah penderitaan Anda Bapak Ibu ya. Beberapa dari Anda mungkin selama ini sudah sering ikut ya kebaktian online, sudah sering praktek meditasi dan seterusnya. Dari Anda yang sudah mulai praktek, dari Anda yang sudah menciptakan sebab-sebab kebahagiaan yang baru, ya, hidupnya lebih berasa, ya kan? Hidupnya lebih berasa, lebih bahagia, lebih tenang, dan seterusnya. Karena kenapa? Kita menciptakan sebab-sebab yang bahagia, ya, yang pada akhirnya membuat Anda akan bahagia. Kalau kita terus melakukan sebab-sebab daripada duka, sebab-sebab penderitaan, maka kita terus akan melakukan atau mendapatkan penderitaan itu sendiri. Nah, oleh karena itulah, sebab penderitaan itu cuma satu ya. Dari Bante di sini penjelasan dari Bante Win ini cuma satu, yaitu berubah. Ya, sehebat apapun dokter, ya. Misalnya kita ada sakit, contoh diabetes, sehebat apapun dokter, sebagus apapun obat Anda. Tetapi kalau pola hidup kita nggak berubah, bisa sembuh nggak Bapak Ibu? Ya, kalau orang kalau orang Manado bilang golojo ya, masih suka makan, nggak mau pantang dan seterusnya. Bisa sembuh nggak kira-kira kitanya? Ya, susah untuk sembuh Bante rasa ya, karena kita membuat sebab-sebab yang untuk kita ke arah sakit. Ya, jadi walaupun sehebat apapun dokter yang kita pergi, ya kan, sehebat apapun, semahal apapun obat yang kita pakai untuk treatment, tetapi kalau sudah pulang dari dokter, kita kembali lagi makan gula, ya, makan cake, makan apa lagi? Mungkin yang mengandung gulanya banyak ya, makan coklat dan seterusnya. Pada akhirnya semua treatment kita itu sia-sia. Nah, oleh karena itulah yang ketiga ini Buddha bilang kepada kita bagaimana kita melatih ya, mengubah hidup kita. Oleh karena itulah di dalam ajaran Buddha selalu yang kita tahu adalah agama Buddha lebih kepada melatih diri ya. Bagaimana Anda melatih diri Anda, train diri kita sehingga membuat sebab yang jelek tadi menjadi sebab yang bagus, yang baru ya. Nah, inilah yang kita harus usahakan Bapak Ibu ya. Kita harus usahakan di sini. Nah, jadi ini yang poin ketiga di sini yang Buddha mau adalah kita mengubah ya. Mungkin dalam bahasa Mandarin selalu disebutkan adalah xiuxin, melatih diri kita ya. Bagaimana kita melatih diri Anda, Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya setelah itu kita juga setelah melatih diri Anda ya, setelah melatih diri, kemudian Buddha menunjukkan jalan yang baik buat kita. Apa jalan yang baik ini? Adalah jalan mulia berunsur 8. Inilah jalan untuk kita keluar dari semua persoalan-persoalan hidup. Kalau kita melihat ada 8, yaitu samaditi ya, pandangan benar, sama sankapa,
pikiran benar, ya. Yaitu samaditi yang pertama adalah pandangan, pemahaman kita ada tentang 4 kesunyataan mulia yang tadi. Kemudian kita juga dikaruniai, kita diminta tentang sama sankapa atau pikiran yang benar, yaitu untuk meninggalkan, di sini dibilang meninggalkan hidup keduniawian, bukan meninggalkan istri dan rumah, suami kita dan seterusnya, tetapi meninggalkan sifat-sifat keduniawian ya yang menyebabkan kita di sini suffer. Berikutnya berusaha untuk pikiran yang baik, tidak menyakiti dan tidak merugikan orang lain. Sama waca atau ucapan benar ya sesuai dengan sila keempat ya. Kita sudah belajar mengenai 4 ducarita ya. 4 ducarita yaitu ada tentang gosip, berbicara kasar, bohong ya kan dan seterusnya. Kemudian sama kamanta atau perbuatan yang benar, menghindari 3 kaya ducarita. Ya, kita sudah bahas ini juga di awal-awal. Kemudian sama ajiwa atau mata pencaharian yang benar. Nah, itu ada 5 kriteria dalam agama Buddha bagaimana 5 mata pencaharian yang benar. Kemudian sama wayama ya, usaha yang benar ya. Dalam hal ini ada 4 sama sati, bagaimana kita mengembangkan berlatih kesadaran kita, tentunya berdasarkan satipatthana. Kemudian sama samadhi, bagaimana Anda mengembangkan 4 ketenangan batin atau yang sering kita bilang jana. Sehingga dari 8 jalan mulia berunsur 8 ini, kalau kita ringkas menjadi sila, samadhi, dan panya. Nah, jadi inilah 4 kesunyataan mulia yang dibabarkan oleh Buddha. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah bikin skripsi, ya kita pernah bikin skripsi, mungkin kita tahu bahwa 4 kesunyataan mulia itu ada di dalam skripsi kita. Ya, bagaimana itu? Kita lihat kalau Anda pernah bikin skripsi, nah Bante kasih ingatin Anda lagi ya. Biasa skripsi itu ada 5 bab, oke? Bab yang pertama adalah pendahuluan, bab yang kedua mengenai teori, bab yang ketiga adalah ya masalah yang ada terjadi, bab yang keempat adalah penyelesaian atau pembahasan ya, dan bab kelima biasanya adalah kesimpulan dan saran. Nah, bab yang pertama adalah pendahuluan, ini adalah seperti inilah dukkha ya kan. Kalau kita membuat suatu pendahuluan di dalam skripsi, kita meneliti kegiatan apa yang terjadi saat ini, ya. Kemudian kegiatan ini ternyata berdampak pada misalnya perusahaan yang kita teliti, oke. Nah kemudian yang kedua kita melihat kenapa, ya kan, perusahaan ini sampai rugi. Oh ternyata berdasarkan teori, bla bla bla. Nah jadi yang pertama adalah dukkha, inilah sebab dari dukkha, ya. Secara teori kelihatan. Nah, kemudian kita melihat daripada kegiatan sehari-hari dari perusahaan itu. Oh, ternyata memang seperti ini ya. Inilah, kalau misalnya kita mau bikin benar-benar perusahaan ini baik, maka kita kasih yang keempat, yaitu jalan. Nah, ini kurang lebih sama dengan skripsi yang biasa kita buat. Jadi Bapak Ibu, kita bayangkan bahwa teori ini ya dari 2600 tahun yang lalu, teori ini sampai hari ini digunakan secara ilmiah ya oleh universitas. Semua universitas sama kurang lebih ya menggunakan 4 ini di dalam kalau kita membuat penelitian ilmiah. Nah, oleh karena itulah 4 kesunyataan mulia ini sebenarnya sangat relevan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, sangat relevan dalam hidup kita sehari-hari. Dan adakah jalan yang lain ya yang bisa membuat Anda mencapai pencerahan? Mungkin Anda bertanya seperti itu ya kan? Karena kalau kita bilang bahwa 4 kesunyataan mulia ini adalah base, fondasi untuk kita mencapai pencerahan. Mungkin Anda bertanya, Bante, bisa nggak sih cara lain untuk mencapai pencerahan? Di dalam Mahaparinibbana Sutta, sebagai kesimpulan Bante juga buat poin hari ini, di dalam Mahaparinibbana Sutta,
Waktu itu ada satu biku yang bernama Subada ya. Dalam bahasa Sanskrit namanya adalah Subadra. Biku Subadra kemudian datang kepada Buddha di Kusinara. Ya, sebelum Buddha memasuki parinibbana, ketika datang, kemudian Bante Ananda, ya namanya Bante Ananda adalah kita bilang Lekha. Lekha itu beliau seperti penanggung jawab untuk menjaga Buddha. Nah, Bante Ananda tidak memperkenankan Pertapa Subada untuk datang. Nggak boleh, Buddha sudah mau parinibbana, sudah capek. Ya, kamu nggak boleh datang, mau nanya apa lagi, sudah nggak boleh. Nah, dengan cinta kasih dari Buddha, ya, Buddha masih bilang, Ananda, persilahkan Subada masuk. Nah, kemudian Bante Subada, Pertapa Subada ini datang kepada Buddha, dan setelah datang kepada Buddha, setelah memberikan hormat, kemudian Buddha bertanya, ada apa, Subada? Dan Subada berkata, Buddha, saya sudah banyak belajar ya dari berbagai guru yang ada di India saat itu ya. Dia sudah banyak sekali belajar mengenai pembebasan, bagaimana cara untuk terbebas, bagaimana cara untuk mencapai yang namanya terbebas dari semua penderitaan kita, kurang lebih secara teori, secara praktek dia sudah keliling untuk belajar. Tetapi dia bilang sampai sekarang dia masih bingung. Ya, dan sekarang dia tanya kepada Buddha, bagaimana dengan Buddha, pengajaran dari Buddha. Kemudian sang Buddha berkata, wahai Subada, ya kan, di dalam sistem agama atau sistem ajaran, jika terdapat empat kesunyataan mulia dan jalan mulia berunsur 8, maka di sana terdapat para siswa yang bisa mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat, yaitu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Tetapi Subada, jika di dalam sistem ajaran tidak terdapat 4 kebenaran Arya ini, maka mustahil bagi mereka untuk mencapai tingkat pencerahan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Dan di dalam Dhamma Winaya yang saya ajarkan mengandung 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia berunsur 8. Sehingga para siswa mampu ya untuk mencapai tingkat kesucian tingkat pertama, Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun Arahat. Nah, setelah mendengarkan ini, kemudian Subada memberanikan diri untuk ditabis menjadi biku. Yang terakhir kalinya, Ehi Biku Upasampada. Setelah dia ditabis menjadi biku, kemudian dia berterima kasih kepada Ananda. Dia berterima kasih kepada Ananda dan bilang apa? Aduh, kalau kamu nggak kasih saya kesempatan hari ini, maka saya tidak bisa ketemu dengan ajaran yang benar. Dan setelah itu, Subada langsung pergi ke hutan, ya. Kemudian dia berlatih seperti apa yang Buddha ajarkan, dan setelah itulah dia juga mencapai tingkat kesucian. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, di sini kita belajar mengenai 2 hal, ya. Hal yang pertama adalah seperti Subada. Walaupun waktu sudah mepet, ya, walaupun waktu sudah mepet, ketika dia bertemu dengan ajaran yang benar, dia langsung pergi dan cepat-cepat buat praktek, ya kan? Dia pergi cepat-cepat buat praktek, menepi, kemudian karena dia sudah mendapatkan ajaran yang benar, dia pergi dan dia cepat-cepat praktek, dan pada akhirnya dia mencapai kesucian. Ya, itu Subada ya. Pertanyaannya Bapak Ibu bagaimana? Termasuk Willy, jangan lihat belakang. Ya kan? Bagaimana kitanya? Ya, kitanya ini bagaimana? Nah, ini kitanya yang kurang ya. Sudah belajar sekian tahun, coba tahu teori. Disuruh praktek, ntar sok. Nanti besok ya. Ya kan? Disuruh atasila besok lari. Nah, inilah kita ya. Beda sama Subada.
Subada begitu dia ditabis menjadi ehibikus upasampada, dia langsung pergi cepat-cepat untuk praktek dan pada akhirnya dia mencapai kesucian. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, dari kesimpulan cerita singkat hari ini adalah di mana Buddha kembali berkata bahwa jika dalam ajaran terdapat 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia berunsur 8, maka di sana ada para siswa yang mencapai tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan daripada 4 kesunyataan mulia hari ini adalah tak ada, ya kan? Tiada um, tiada jalan lain menuju ke nibbana, ya. Tidak ada cara lain untuk menuju ke nibbana selain Buddha Dhamma. Oke? Karena kenapa? Hanya di Buddha Dhamma yang mengajarkan kita 4 kesunyataan mulia dan termasuk jalan mulia berunsur 8 ada di situ. Sehingga memungkinkan para biku di zaman dulu, para murid di zaman dulu, sampai hari ini bisa mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan catatan besar yaitu harus mengubah diri. Harus mulai praktek dhamma. Harus berusaha. Ya. Jadi jalan yang kita capai, jalan yang kita sudah ada hari ini adalah sudah benar untuk menunjukkan kita menuju ke nibbana.